Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tante Yu bertanya, Yuner, ancam Zugeyu dengan hidupnya nanti, dan biarkan istana jiwa abadi menyerang Huang Fu Shengzong. Ini mungkin strategi yang bagus, ucap dari Tante Yu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, peran Si Tu Feng adalah memberitahu Zugeyu konsekuensi pelanggaran terhadap sekte kami. Yuner percaya dan akan mampu untuk memecahkan istana jiwa abadi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memandang Tuoba Yingning, dan berkata, Yingning, kamu pimpin semua orang untuk pergi. Dan Raja Naga Biru, Raja Serigala Setan Api Emas, juga pergi ke Meteor God Canyon untuk latihan, ucap dari Tan Yun. Lalu Tan Yun berkata lagi, dan untuk 6 raja klan lainnya, Moer, Kera Tua, dan lelaki besar, ikut saja aku, ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingning mengangguk dan berkata, Master Sekte, maka kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Tuoba Yingning. Begitu suara itu jatuh, roh Tuoba Yingning terbang, berdiri di langit, menatap semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, demi keselamatan kita, mari kita memasuki Val God Canyon untuk berkultivasi. Semua orang ingat, jangan biarkan Master Sekte kecewa, mengerti, ucap dari Tuoba Yingning. Bawahan, murid mengerti, ucap dari semua murid, dan pejabat tingkat tinggi berteriak. Bagus, Tuoba Yingning memerintahkan, para pemimpin tingkat tinggi dari semua sekte dan divisi, pimpin murid-muridmu, pergi ke sekte luar bersama, pergi melalui terowongan ruang waktu, dan pergi ke Meteor God Canyon, ucap dari Tuoba Yingning. Dengan perintah Tuoba Yingning, orang-orang tingkat tinggi mengorbankan perahu roh mereka satu demi satu, membawa murid-murid mereka dan melayang di langit di atas dojo ruang waktu. Tan Yun melihat para wanita yang berhenti di perahu roh termasuk Sen Subing, dan berkata, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja, setelah kalian tiba di ngarai Dewa Meteor, kalian dapat berlatih dengan tenang, ucap dari Tan Yun. Gadis-gadis itu mengangguk, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun, dan kemudian pergi bersama semua orang. Pada saat ini, hanya Tan Yun, Kera Iblis, Singa Naga Emas, Moer, dan 6 raja klan yang tersisa di dojo besar berjasa. Kemudian Tan Yun memerintahkan Kera Tua untuk tinggal di lantai 9 Menara Suci Linglong, lantai 8 untuk lelaki besar, dan lantai 7 untuk Moer. 6 raja klan, seperti Tian Luo, Raja Beruang, akan masuk lantai pertama hingga ke-6 sesuai dengan peringkat ranah mereka. Semakin kuat lapisannya, semakin tinggi jumlahnya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga memberitahu 6 raja klan bahwa ketika sekte telah melewati krisis kali ini, mereka akan bergiliran berkultivasi di lantai atas Menara Suci. Setelah semuanya diatur, Tan Yun membawa Si Tu Feng dan mengendarai perahu roh tingkat abadi kelas menengah. Perahu roh itu berlari menuju pintu keluar dari alam rahasia Huang Fu. Setelah setengah jam, Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang di atas rumput, di bawah pintu keluar rahasia. Ditemani oleh suara tabrakan yang cepat, Tan Yun melihat ke langit, hanya untuk melihat gerbang alam rahasia setinggi 1000 meter, gemetar hebat dalam serangan kekerasan. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelubungi langit 30.000 mil jauhnya dari alam rahasia. Tan Yun melihat pusat kekuatan klan batu, sekte abadi-abadi, istana jiwa abadi, dan dinasti suci Nangong terus-menerus menyerang gerbang kerajaan alam rahasia. Pada saat ini, di langit 3000 mil jauhnya dari alam rahasia, Zugeyu, Ruyan Wuji, dan Si Potian sedang mengobrol dengan cemberut. Tiba-tiba, suara menghina Tan Yun terdengar keluar alam rahasia. Oh, benar saja ada sesuatu, saya kira Anda masih belum jelas.
Lebih dari 3 tahun yang lalu, pasukan 100.000 orang Kle Jin ingin menyerang Huang Fu Shengzongku. Gerbang ke alam rahasia belum pernah dilanggar selama hampir 11 tahun. Dan aku secara pribadi membuka gerbang alam rahasia dan memimpin orang keluar untuk membantai 100.000 klan emas. Hehe, Master Sekte ini, mengatakan ini, hanya ingin membujuk Anda, cepat dan keluar, hati-hati bahwa suatu hari saya akan tidak bahagia, membuka pintu alam rahasia dan keluar, kemudian membunuh kamu seperti anjing, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, si Potian berkata dengan marah, Tan Yun, idiot, kepala kecil kura-kura, jika kamu keluar, kami akan bertarung sampai mati, ucap dari si Potian. Ruyan Wuji meraung, Tan Yun, jika kamu seorang pria, bawakan semua orang kuat Huang Fu Shengzong, kita akan bertarung dalam pertempuran yang jujur, ucap dari Ruyan Wuji. Oke, kedua orang tua, Master Sekte ini tidak punya waktu untuk menemani kalian, ucap dari Tan Yun. Lalu suara Tan Yun keluar lagi, Zugeyu, Master Sekte ini memiliki sesuatu untuk membicarakannya denganmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, Tuan istana ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Bicaralah, ucap dari Zugeyu berkata dengan dingin. Ketika Zugeyu mendengar kata-kata Tan Yun selanjutnya, wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, suara Tan Yun keluar lagi, kami memiliki banyak hal untuk dibicarakan, seperti si Tu Feng, saya pikir Anda lebih tertarik, ucap dari Tan Yun. Zugeyu mendapat firasat buruk, dan berkata dengan cemas, Tan Yun, apa yang telah kamu lakukan pada suamiku, ucap dari Zujiyu. Zugeyu tahu bahwa ketika Tan Yun menyebut nama suaminya, pasti telah terjadi sesuatu pada suaminya. Perubahan ekspresi Zugeyu membuat si Potian, Ruyan Wuji dan yang lainnya tercengang. Mendengarkan nada bicara Zugeyu, bagaimana bisa Tan Yun merasa bahwa si Tu Feng tertangkap? Tan Yun tertawa dan berkata, si Tu Feng telah menyelinap ke sekte saya selama ribuan tahun, dan berurusan dengan mata-mata seperti itu, coba tebak apa yang akan saya lakukan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, jangan impulsif, katakan sesuatu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan, jangan bunuh suamiku, tolong, ucap dari Zujiyu cemas. Maafkan aku, ayo lakukan ini. Kalian semua mundur 100.000 mil, Master Sekte ini akan membiarkanmu bertemu dengan si Tu Feng, ucap dari Tan Yun. Oke, ucap Zugeyu. Setelah menjawab, dia berkata kepada semua orang kuat yang menyerang gerbang alam rahasia, semuanya, jangan menyerang dulu, suamiku ada di tangan Tan Yun, ucap dari Zujiyu. Meskipun Ruyan Wuji dan si Potian tidak senang dalam hati mereka tidak menunjukkannya, keduanya segera menghentikan semua orang dan terbang 100.000 mil jauhnya. Tan Yun dengan hati-hati mengamati langit melalui indera spiritualnya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang berjarak 100.000 mil dari gerbang alam rahasia, jadi dia membuka gerbang alam rahasia. Bum bum bum. Pintu ke alam rahasia perlahan terbuka, dan Tan Yun memegang si Tu Feng di tangan kanannya dan berdiri di tengah gerbang alam rahasia, kesadaran spiritualnya masih menyelimuti semua musuh. Demikian pula, semua musuh juga menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual. Ketika semua orang melihat pria tua setengah mati dan ceroboh di tangan Tan Yun, mereka tidak bisa tidak bingung, apakah ini penguasa istana tua dari istana jiwa abadi? Ketika semua orang bingung, Zugeyu adalah satu-satunya yang berteriak keras, tidak, ucap dari Zujiyu berteriak. Zugeyu sekilas mengenalinya, dia memang suaminya. Air mata Zugeyu mengaburkan pandangannya, dia berkata dengan sedih dan ngeri, Tan Yun, apa yang kamu inginkan, katakan padaku, apa yang kamu ingin untuk melepaskan suamiku, ucap dari Zujiyu. Haha, Tan Yun tersenyum ringan, aku Tan Yun bukan orang yang suka mempersulit orang lain, jadi syaratnya harus dilupakan, ucap dari Tan Yun.
Jangan begitu, ucap Zugeyu sambil menangis. Kamu bilang, aku akan menyetujui syarat apapun, ucap dari Zujiyu. Benarkah, kalau begitu aku bisa mengatakannya, ucap dari Tanyun. Kamu bilang, kamu bisa mengatakannya, ucap dari Zugeyu benar-benar panik. Pada saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa suaminya. Adapun si Potian dan Ruyan Wuji, wajah mereka suram dan tidak pasti. Keduanya sangat takut bahwa Tan Yun akan mengancam Zugeyu dengan nyawa si Tu Feng dan berbalik melawannya. Namun ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan bahkan mereka diam-diam memarahi Tan Yun karena bodoh, tidak tahu bagaimana menggunakan si Tu Feng untuk membuat Zugeyu tunduk. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, apakah tidak apa-apa menggunakan hidupmu sebagai ganti nyawa si Tu Feng, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Zugeyu tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menawarkan kondisi seperti itu. Hehe, saya baru saja mengatakannya, saya tidak ingin mempermalukan orang, tetapi Anda masih membiarkan saya mengatakannya, ucap dari Tan Yun. Ketika suara Tan Yun jatuh, tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata, Zugeyu, jangan keras pada diri sendiri, bahkan jika Anda setuju, Master Sekte ini tidak akan setuju. Saya katakan, Istana Jiwa Abadi Anda tidak mampu, jadi jangan menjadi mata-mata di Huang Fu Seng Zong saya. Hanya ada satu cara bagiku untuk menghadapi mata-mata, dan itu adalah bunuh, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, dalam jeritan sedih Zugeyu, Tan Yun memelintir leher si Tu Feng. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, tubuh si Tu Feng itu meledak dalam kehampaan, dan tidak ada tulang yang tersisa. Tan Yun mencibir dan menghilang di tengah gerbang alam rahasia. Segera, gerbang alam rahasia ditutup. Setelah membunuh si Tu Feng, kutukan Zugeyu melekat di telinga Tan Yun. Tan Yun terbang 300.000 mil ke langit, dan di gunung yang rimbun di area gerbang luar, dia mengorbankan menara suci Linglong dan memasuki lantai 10, dan mulai mundur. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, Zugeyu tampaknya sudah gila, memimpin kultivator Istana Jiwa Abadi untuk menyerang gerbang alam rahasia. Melihat bahwa gerbang alam rahasia tidak dapat ditembus untuk waktu yang lama, si Potian tidak punya pilihan selain menggunakan waktu untuk mengumpulkan, berharap untuk memecahkan gerbang alam rahasia suatu hari nanti. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Tan Yun menghabiskan 360 tahun di Menara Suci, dan akhirnya memperoleh roh primordial ke-10 di alam primordial di kolam roh. Itu berarti Tan Yun butuh 360 tahun untuk berhasil memasuki kesempurnaan alam para dewa. Kemudian, Tan Yun mulai mengolah tubuh kayu Hongmeng di urutan ke-8 dari tubuh hegemoni Hongmeng, dan memanipulasi cairan surgawi Hongmeng di dunia Hongmeng untuk meredam 6 organ internal dan 5 indera. Setelah 65 tahun di menara, Tan Yun menyelesaikan penempaan 6 organ internal dan panca indera, dan sepenuhnya menyelesaikan budidaya tubuh kayu Hongmeng tingkat 8. Di masa depan, Tan Yun hanya perlu dipromosikan menjadi ranah pertama dari alam roh, dan kemudian dia dapat mulai berkultivasi bahkan lebih kuat dan tidak terduga. Dan memiliki badan air Hongmeng urutan ke-9. Tan Yun duduk seperti batu dan mulai berlatih tanpa bergerak, merasakan penghalang alam. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, si Potian, Ruyan Gaoxian dan kultivator lainnya telah menyerang dari awal, hingga saat ini gerbang alam rahasia telah ada selama lebih dari 4 tahun. Tepat ketika moral semua orang turun tajam, si Potian tampaknya telah menemukan benua baru, dan berkata dengan penuh semangat, semuanya, pertahanan gerbang alam rahasia mulai melemah secara bertahap. Meskipun tingkat pelemahannya sangat lambat, Master Sekte ini yakin, itu semakin lemah, ucap dari si Potian. Si Potian adalah Sein Reng Sein Arai Master yang terkenal di benua hukuman surgawi. Kata-katanya sangat kredibel di hati para kultivator.
Tiba-tiba, semangat semua orang terangkat, dan mereka menyerang gerbang alam rahasia lagi dengan ganas. Pada saat yang sama, sudah lebih dari 5 tahun sejak Tan Yun membuat kerusuhan di kota Kekaisaran Nangong. Pada saat ini, seluruh benua hukuman surgawi, apakah itu keluarga tersembunyi, keluarga kuno, atau orang bijak utama, yang ada di mana-mana, membuat kota Kekaisaran Nangong dan klan Batu menjadi lelucon terbesar hari ini. Dan nama Tan Yun juga telah diketahui oleh semua kekuatan besar di benua hukuman surgawi. Khususnya di kota Kekaisaran Nangong, dan pesan di gerbang, Mo Chou tidak memiliki kepercayaan, dan tidak ada seorang pun di dunia yang mengenal Anda, pesan itu telah diturunkan ke dunia. Ada juga ungkapan, kera tua saya ada di sini untuk berkunjung, pesan yang ditulis kera iblis juga telah menjadi pembicaraan dunia. Sejak itu, nama Tan Yun dan kera iblis telah diketahui semua orang di benua hukuman surgawi. Menderita penghinaan yang begitu besar, kemarahan guru suci Nangong dapat dibayangkan, dia benar-benar ingin memobilisasi seluruh dinasti suci Nangong untuk menyerang sekte suci Huangfu, tetapi dia tidak berani. Karena ada dinasti Tuoba di timur, dan dinasti Tangzun di barat yang sangat ingin mengusir mereka, guru suci Nangong tidak berani mengirim pasukan dengan ringan untuk menyerang sekte suci Huangfu yang jauh. Guru suci Nangong harus menunggu kaisar meninggalkan bea cukai sebelum membuat keputusan. Pada saat yang sama, dia merindukan ayah mertuanya dan yang lainnya untuk menerobos gerbang alam rahasia lebih awal dan membunuh ayam dan anjing di Huangfu Shengzong. Dan dia juga mengumumkan kepada dunia bahwa dia menghapus posisi putri Nangong Yukin, menjadikan Nangong Yukin dan Nangong Ruksue sebagai orang biasa, dan memerintahkan agar mereka tidak diizinkan masuk ke dinasti suci Nangong lagi. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan hukuman surga, di alam rahasia Murong, kepala klan Murong memanggil para tetua klan dan memberitahu para tetua bahwa Huangfu Shengzong sekarang dikepung oleh 4 kekuatan utama. Murong Sishi menyarankan agar kepala klan untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan ambil kesempatan untuk bergerak. Sudah hampir 17 tahun sejak Tan Yun membunuh mata-mata di Huangfu Shengzong. Dinasti Huangfu, dinasti Nangong, dinasti Tangzun, dinasti Tuoba, keluarga Zhongli kuno, keluarga Tang, dan 3 keluarga tersembunyi, keluarga Qili, keluarga Sihong, dan keluarga Zhongwu. 17 tahun kemudian, setelah kehilangan kontak dengan mata-mata yang telah ditempatkan di Huangfu Shengzong, sekarang para penguasa pasukan ini telah menebak bahwa mata-mata itu dihilangkan oleh Huangfu Shengzong. Pada saat yang sama, semua kekuatan ini adalah telinga dan mata, dan mereka semua tahu bahwa pada saat ini, Huangfu Shengzong sedang dikepung oleh klan Batu, Nangong Shengchao, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi. Tuan Suci Huangfu, Tuan Suci Tangzun, dan Tuan Suci Tuoba tidak segera mengirim yang kuat untuk bergabung. Karena di antara 4 dinasti suci besar, tentara sering bertemu satu sama lain, begitu mereka mengirim pasukan, mereka mungkin akan diserbu oleh dinasti suci lainnya. Alasan mengapa 4 dinasti suci agung mengirim mata-mata ke Huangfu Shengzong adalah untuk membiarkan orang-orang mereka sendiri menyusup ke Huangfu Shengzong tingkat tinggi, menantikan suatu hari, merpati menempati sarang murai. Klan Zhongli, klan Tang, dan klan Batu yang sekarang menyerang Huangfu Shengzong berbeda. Karena situs keluarga mereka tidak jauh dari satu sama lain, dan mereka juga jauh dari 4 orang bijak besar, jika mereka mengirim orang kuat untuk menyerang Huangfu Shengzong, mereka tidak perlu khawatir tentang kekosongan di belakang dan kekuatan lain mengambil keuntungan darinya untuk masuk. Lebih dari 5 tahun yang lalu, setelah keluarga Zhongli kehilangan kontak dengan Zhongli Siner, nenek Zhongli Siner membawa tetua agung keluarga Zhongli, yang pernah dikenal sebagai kota pertama hukuman surga, ke pejabat Huangfu Shengzong. Jalannya masih panjang, dan dia belum mencapai pegunungan hukuman surgawi. Pada saat yang sama, di dinasti Tangzun Sheng,
di Istana Tangzun, di penjara Tian. Embusan angin suram, seperti jeritan keras dari jiwa yang tidak adil, meniup sosok kurus di penjara langit yang menggigil. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sosok ini adalah seorang gadis. Gadis berseragam penjara meringkuk gemetar di sudut kiri penjara, sepasang mata indah dengan mata kusam tertanam di wajah cantik. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia menangis lagi dalam kesedihan. Gadis itu tidak lain adalah Tang Xinying, putri kecil dari dinasti Tang Zunseng. Buka penjara surgawi. Pada saat ini, suara melengking meledak di penjara surgawi, dan suara itu mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Tapi itu adalah seorang pria muda berbaju besi yang sangat marah pada sipir. Plok, kepala penjara tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud. Pangeran ke-6, tenang, bukannya anak kecil tidak membuka penjara, tetapi guru suci telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan untuk mendekat putri ke-9, jika tidak, mereka akan dipenggal. Pangeran ke-6, aku tahu kamu. Aku baru saja kembali dari menjaga perbatasan, dan aku tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu tentang keadaan putri ke-9 saat ini, tetapi perintah guru suci tidak dapat dilanggar. Sedikit demi Anda di sini, Anda telah membuat prestasi besar dalam pertempuran perbatasan, dan masa depan cerah. Guru suci akan segera mendirikan seorang pangeran jika kamu dibunuh oleh guru suci karena ini akan sangat disayangkan bagimu. Pangeran ke-6, tolong pikirkan 2 kali, ucap dari sipir itu. Sipir itu terus bersujud. Kepala sipir adalah bawahan pangeran ke-6, jadi dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Nama pangeran ke-6 adalah Tang Xi, kakak dari rekan Tang Xinying. Mendengar ini, Tang Xi mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya memutih, dan dia memandang Tang Xinying, matanya dipenuhi air mata. Katakan padaku, apa yang terjadi? Pangeran ini mendengar bahwa Jiu Mei bodoh. Setelah mendengar berita konyol itu, aku bergegas kembali. Pangeran tidak tahu persis mengapa Jiu Mei melakukan ini, ucap dari Tang Xi. Setelah sipir menghela nafas, dan berkata dengan jujur, lapor kepada pangeran ke-6, putri ke-9 telah diatur oleh guru suci di sekte suci Huangfu. Lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika guru suci memutuskan untuk mengirim yang kuat dari keluarga Tang dan beberapa yang kuat dari dinasti saya untuk menyerang sekte suci Huangfu, putri ke-9 kembali dari sekte suci Huangfu, dan putri ke-9 berkata bahwa dia jatuh cinta pada Tan Yun, penguasa Huangfu Shengzong saat ini, dan memaksa guru suci untuk menyerang Huangfu Shengzong. Lalu, putri ke-9 dihapuskan oleh guru suci, dan putri ke-9 menjadi gila, ucap dari kepala sipir. Ayah sangat kejam, Tang Xi gemetar karena marah, saudara ke-9 sangat berbakat. Bagaimana mungkin ayah dan kaisar menghapus kumpulan roh 9 saudara perempuan, ucap dari Tang Xi, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saat kesadaran spiritualnya perlahan menembus ke dalam tubuh Tang Xinying, wajahnya pucat dan matanya kabur karena air mata. Dia menemukan bahwa organ-organ internal di tubuh Tang Xinying secara bertahap kelelahan, dan tubuhnya seperti dari 70 tahun. Jika hal-hal terus seperti ini, Tang Xinying akan runtuh dan mati paling lama 40 tahun. Kakak ke-9, air mata Tang Xi menetes, dan matanya tegas, Jiu Mei, kamu menunggu saudaramu, dan ketika saudaramu menjadi pangeran, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu, saudara perempuan ke-9, kamu harus menunggu saudaramu, ucap dari Tang Xi menempel di sel dengan kedua tangan, dan air mata menetes. Tapi Tang Xinying terkikik dan terkikik, menutup mata pada Tang Xi. Dia tidak bisa mengenali yang itu, dan dia sangat mencintai kakaknya. Pangeran ke-6, saya sedikit mendengar bahwa pangeran tertua dan pangeran ketiga, hari ini, bermain berturut-turut, menyerang Huangfu Shengzong,
keduanya tahu bahwa Guru Suci telah lama ingin mendapatkan tanah terberkati dari ngarai Dewa Jatuh di Huangfu Shengzong, jadi mereka melakukan apa yang mereka suka, dan ingin memenangkan hati Guru Suci, dan kemudian naik tahta pangeran. Pangeran ke-6, pangeran pertama berbahaya, pangeran ketiga licik, kamu menjaga perbatasan, dan kamu tidak dapat mengendalikan urusan pengadilan, kamu harus lebih berhati-hati dengan mereka berdua, ucap dari kepala sipir. Mendengar ini, Tang Xi mengangguk dengan air mata di matanya. Jangan khawatir, ada orang dariku di pengadilan, jika mereka berdua ingin menurunkanku, itu tidak akan mudah, ucap dari Tang Qi. Tuan, jika Anda merasa tidak nyaman, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk memberitahu saya, ucap dari kepala sipir. Setelah Xing Yi mengangguk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ucap dari Tang Qi. Bawahanmu ada di sini, dengan suara dingin, seorang wanita berpakaian hitam bertopeng dengan wajah yang tak terduga basis budidayanya datang di depan Tang Xi muncul dari udara tipis. Wanita berpakaian hitam ketat, saat dia muncul, rambut sipir berdiri tegak, dan punggungnya dingin. Dengan penampilan wanita itu, seluruh penjara surgawi dipenuhi dengan aura dingin dan niat membunuh yang menggigit. Nama wanita itu adalah Helian Bing, dia mahir dalam pembunuhan, dan memupuk cara pembunuhan tertinggi. Di dalam hatinya, dia dilahirkan untuk membunuh. Pada saat yang sama, dia juga ahli nomor 1 di sekitar Pangeran ke-6, membantu Pangeran ke-6 di perbatasan. Suatu saat Pangeran ke-6 dikelilingi oleh jutaan pasukan musuh. Dia membantai jutaan darah dengan satu pedang sendirian. Di bawah pengepungan lebih dari selusin musuh di alam roh, dia akhirnya mengambil Pangeran ke-6 dan keluar dari pengepungan. Tang Xi menatap penuh harap dan berkata, Huangfu Shengzong adalah sekte kuno, mungkin ada cara untuk membantu putri ke-9 memulihkan kolam rohnya, bahkan jika ada kesempatan hidup, kita tidak bisa menyerah, katakan pada sekte Huangfu apa terjadi, ucap dari Tang Qi. Bawahan patuh, ucap dari Helian Bing mengangguk dan menghilang begitu saja. Waktu berlalu, setahun kemudian. Setelah Helian Bing tiba di tengah pegunungan hukuman surga, dia menahan napas, melakukan teknik tembus pandang, bersembunyi di lautan awan yang luas, diam-diam mengintip klan batu, sekte abadi-abadi, istana jiwa abadi, dan dinasti suci Nangong menyerang sekte suci Huangfu. Dia mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kebetulan. Pada saat yang sama, di barat daya dinasti suci Huangfu, ada pegunungan yang luas dan tak terbatas, yaitu Pegunungan Xuantian. Di kedalaman Pegunungan Xuantian, ada tablet batu yang berdiri di antara langit dan bumi. Tempat ini adalah habitat klan Feng di antara 6 klan kuno. Alam rahasia klan Feng mencakup area seluas 800.000 mil, meskipun dapat disebut tanah yang diberkati, dibandingkan dengan alam rahasia Huangfu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia jiwa ilahi di pegunungan hukuman surga, tidak peduli ukurannya, alam rahasia itu juga punya kekayaan energi spiritual surga dan bumi di alam rahasia, harta surga dan bumi tidak ada bandingannya. Di zaman kuno, klan Feng kuat dan peringkat keempat di antara kekuatan utama. Dinasti suci Huangfu hari ini adalah rumah bagi keluarga Feng. Seiring keluarga Feng berangsur-angsur menjadi kesepian, akhirnya dinasti suci Huangfu membuka ziarah peziarah, memimpin yang kuat untuk mengalahkan keluarga Feng, secara paksa menduduki wilayah keluarga Feng, dan mendirikan dinasti suci Huangfu. Setelah klan Feng dikalahkan, mereka mundur ke Pegunungan Xuantian dan memulihkan diri di wilayah rahasia klan Feng saat ini, menunggu balas dendam ketika waktunya tepat. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Feng Yun, patriark klan Feng saat itu, mengundurkan diri sebagai patriark dan menyerahkan patriark kepada putra satu-satunya, yaitu Feng Tianlun. Setelah Feng Yun memperoleh pijakan yang kuat di Huangfu Shengzong, dia membiarkan cicitnya Feng Qingcheng memasuki Huangfu Shengzong.
Lalu ada masalah Tan Yun membiarkan Feng Yun dan Feng Qingcheng meninggalkan Huangfu Shengzong. Alasan mengapa Feng Yun memilih untuk bergabung dengan Sekte Huangfu pada awalnya adalah karena kemunduran Sekte Huangfu. Menurutnya, lebih baik mengambil kesempatan untuk mengambil alam rahasia Huangfu sebagai miliknya, dan kemudian memindahkan keluarga ke tanah suci surgawi yang sebenarnya dari alam rahasia Huangfu, mengolah kekuatan klan Feng, dan akhirnya, membunuh hukuman surga, dan bersaing dengan Huangfu Sheng yang sekarang makmur, kemudian membuat pertarungan sampai mati. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Yun dan Feng Qingcheng adalah bahwa Huangfu Shengzong yang bahkan lebih menurun daripada klan Feng mereka sendiri, ternyata adalah monster seperti Tan Yun yang ada di Huangfu Shengzong, mereka dibebaskan oleh Tan Yun. Pada saat ini, ranah rahasia klan Feng, Feng Dian. Di aula, Patriark Feng Tianlun duduk, memancarkan aura 7 lapis alam. Duduk di kedua sisi aula, 12 tetua dari alam roh, dan Feng Yun yang baru saja dipromosikan ke alam roh tingkat pertama. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada seorang wanita berpakaian hitam di tengah aula. Wanita dalam gaun hitam memiliki sosok anggun dan ramping, dan setiap kerutan dan senyumnya mempesona. Dia tidak lain adalah putri tunggal Feng Tianlun, yaitu Feng Qingcheng. Di masa lalu, dia adalah kepala formasi gerbang suci Huangfu Shengzong. Feng Tianlun memandang Feng Qingcheng dengan setuju, dan berkata, Qingcheng pergi ke Patriark tadi malam, dan mengatakan beberapa pandangan dangkal tentang perkembangan masa depan klan Feng. Setelah mendengarkan ini, Patriark berpikir itu layak, oleh karena itu, saya mengumpulkan semua orang hari ini untuk mendengarkan, ucap dari Feng Tianlun, Patriark klan Feng. Orang yang lebih tua dari klan Feng memandang Feng Qingcheng dengan ramah dan berkata, Nona sangat berbakat dan cerdas, dan pendapat dangkal di mulut Patriark pasti merupakan strategi yang brilian, ucap dari orang tua itu. Tetua lainnya juga setuju. Di mata mereka, dapat dilihat bahwa mereka mencintai Feng Qingcheng. Feng Tianlun tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para tetua untuk diam, dan berkata, Qingcheng, beritahu para tetua apa pendapatmu, ucap dari Feng Tianlun. Kemudian Feng Qingcheng berkata, saya menyarankan agar klan Feng pergi untuk mendukung Huangfu Shengzong, ucap dari Feng Qingcheng. Apa? Mata tetua itu melebar, dan matanya yang keruh penuh dengan kehikmatan. Nona, Anda tahu bahwa sekarang klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, Nangong Seng Chao, Istana Abadi Jiwa, pusat kekuatan dari 4 kekuatan utama menyerang Huangfu Shengzong, itu terlalu berisiko untuk kita pergi, ucap dari tetua klan Feng. Iya, semua tetua bergema. Semuanya, jangan khawatir, dengarkan aku. Semua orang juga jelas bahwa tujuan akhir saya dan Gao Su yang tidak aktif di Huangfu Shengzong sebelumnya adalah untuk menumbuhkan kekuatan, dan menghancurkan dinasti suci Huangfu, dan klan Feng bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tapi kita gagal, dan kegagalan berarti kita tidak memiliki surga yang lebih baik, dan kita tidak memiliki sumber daya yang lebih baik untuk memperkuat klan Feng. Kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, kita tidak akan bisa menghancurkan dinasti suci Huangfu. Dan dinasti suci Huangfu bukan hanya musuh kita, tetapi juga musuh Tan Yun. Ketika Tan Yun membunuh mata-mata dinasti suci Huangfu di Huangfu Shengzong, dia berkata bahwa suatu hari nanti kekuatan di belakang mata-mata akan dicabut. Oleh karena itu, dengan kepribadian unik Tan Yun cepat atau lambat akan menyerang dinasti suci Huangfu dan banyak kekuatan lainnya. Sekarang Sekte Suci Huangfu Shenzong dalam masalah, jika saya, klan Feng membantu melawan klan Batu dan kekuatan lainnya, ketika 4 kekuatan menyerang Sekte Huangfu Shenzong. Dengan karakter Tan Yun, dia pasti akan menyimpan kasih sayang ini di dalam hatinya. Ketika Tan Yun akan menyerang dinasti suci Huangfu di masa depan, kita akan berdiri lagi di depan, dan bersatu dengannya. Pada saat itu,
setelah kehancuran dinasti suci Huangfu, kita Kle Feng kembali ke tanah air asli kita, saya pikir Tan Yun akan setuju. Kali ini, proposal saya untuk mengambil risiko, tetapi saya pikir itu sepadan. Jika kita tidak mengambil risiko untuk membantu Tan Yun, keluarga Feng kita akan secara bertahap menurun jika kita melanjutkan untuk waktu yang lama, dan dinasti suci Huangfu akan tumbuh, dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang, ucap dari Feng Qincheng. Mendengar ini, Penatua Agung mengerutkan kening dan berkata, "Nona, budak tua ini tidak bermaksud menyinggung, ini hanya angan-anganku, aku pernah memikirkannya. Jika 4 kekuatan utama Kle Batu menerobos gerbang alam rahasia dan menyerang Huangfu Shengzong, ketika kita menyerang, kita akan mati jika kita naik," ucap dari tetua itu. Tidak, sama sekali tidak, Tan Yun membawa monster kera dan naga iblis. Dan karena dia dapat membuat kerusuhan di kota Kekaisaran Nangong, membunuh nyonya dari Nangong, istri patriark klan Xi, dan mengambil Nangong Yukin tanpa cedera, Anda dapat melihat bahwa Tan Yun bukanlah seorang generalis. Tan Yun banyak akal, saya tidak pernah percaya bahwa dia akan duduk diam dan menunggu 4 kekuatan utama Kle Batu untuk menerobos gerbang alam rahasia dan dibantai, ucap dari Feng Qincheng. Setelah berbicara, Feng Qincheng memandang para tetua dengan mata memohon dan berkata, "Tolong percaya pada kita hanya dapat membantu Tan Yun ketika dia membutuhkan bantuan, dengan karakter dan kasih sayang, dia pasti akan menyimpannya di dalam hatinya. Karena Tan Yun adalah orang yang sangat menghargai kasih sayang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, dan ketika Tan Yun kuat, jika kita ingin membantunya lagi, kita tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Dan ketika kesempatan hilang, keluarga Feng, mungkin tidak akan pernah menjadi melawan dinasti suci Huangfu," ucap dari Feng Qincheng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.